Ya mestinya hadir, datang. Sanksinya itu lebih kepada aturan dari kepanitiaan saat ini. Nah, kemudian untuk yang tidak ada kabar, kami masih menunggu apakah hari ini datangnya terlambat seperti beberapa orang yang hadir tadi. Ditahannya Sekjen PDIP oleh KPK, ini benar-benar jadi komoditas besar mantan presiden. Dua komentar Jokowi terkait peristiwa itu membuat kita makin menduga bila si mantan ini nyari peluang atau kesempatan demi keuntungan diri sendiri. Kepentingan soal apa? Ya eksistensi di politik nasional. Seperti yang sudah sering tak sampaikan, situasi politik kekinian itu hampir tidak bisa dipisahkan atau dijauhkan dengan apa yang sudah terjadi serta kepentingan di masa mendatang dan betapa masih berhasratnya Jokowi pada kekuasaan. Loh, ini bukan analisa Om Begawan yang ngasal loh, angger tak otak-atik terus gaduk, bukan itu, atau disambung-sambungkan. Lo mau bagaimanapun PDIP itu jadi musuh besarnya Jokowi sekarang ini. Meskipun dulu Jokowi dibesarkan oleh PDIP. Sebelum tak lanjut, Om Begawan mau menyisipkan dua pesan. Pertama itu jangan lupa simak episode ngompol spesial ke-1000 nanti. Minggu malam yang bakal bicara hal yang tidak ngompolres juga lah, wes intinya ditunggu wae. Yang kedua, bagi ngompolres yang masih punya anak, ponaan, keluarga yang dapat makan bergizi, tolong jangan pernah bawa sisa makan bergizi pulang. Nek gak habis, sudah biarkan saja. Sisa makanan tetap di tempatnya biar dibawa kembali sama dapur umum. Intinya apa? Daripada kena resiko yang merugikan. Ya sudah, biar wae anak-anak sekolah jangan pernah bawa sisa makan bergizi ke rumah, itu demi kebaikan kalian sendiri loh. Kapan-kapan bisa tak bedah itu masalah ini. Kita lebih baik ngoncai perkara apa sih permainan politik yang coba dilakukan sama Pak Jokowi. Dan sekarang yang baru rame adalah atas penahanan Pak Hasto, Sekjen PDIP. Nah, sebelum masuk ke situ, kita lihat atau coba kita cek apa yang disampaikan Ketua Umum PDIP sama Mas Hasto atas penahanan Sekjen PDIP ini. Bu Mega memerintahkan kadernya yang dilantik jadi kepala daerah untuk menunda mengikuti retreat di Magelang. Yang kedua, ada permintaan Mas Hasto supaya KPK memeriksa keluarga Jokowi. Kedua kejadian ini menimbulkan atau lebih tepatnya dipakai Jokowi buat nyari dukungan politik. Loh, mau bagaimanapun bisa Om Begawan sodorkan loh, apa yang disampaikan Ketua Umum dan Sekjen PDIP itu dijadikan alat buat menghantam balik PDIP. Ya kita lihat yang pertama dulu. Mengenai perintah Bu Mega supaya kadernya menunda hadir di lokasi retreat di Magelang. Yang harus ngompol ketahui, perintah itu tidak berlaku untuk semua kader yang baru jadi kepala daerah loh. Loh, terbukti beberapa kader PDIP tetap mengikut retreat. Misalnya Bupati Brebes, Lebak, Malang, Gerobokan, Kediri, Gubernur Kalbar, Gubernur Balbel, Gubernur Kalteng dan lainnya. Apa hubungannya sama Jokowi? Kan dia bilang yang diundang kepala daerah, yang undang presiden. Semestinya kepala daerah yang sudah dilantik tetap hadir. Kepala daerah dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk yang lain. Loh, kok tumben? Jokowi berkomentar urusan PDIP. Ya mestinya hadir, datang. Nah, selama ini kan hampir gak ada suaranya tuh, membisu menolak komentar soal PDIP maupun yang diomongkan Bu Mega. Tidakkah dia biasanya nek dudu urusane gak gelem komentar?
Lah wong urusane anak-anaknya dia aja sering menghindar bicara kok. Mergo nek jawab tidak menguntungkan. Kenapa sekarang beda? Itulah yang Om Begawan sebut sebagai mempolitisasi ketegangan politik. Ini supaya Kompolres paham lah. Bukannya sekarang Jokowi itu wes dudu presiden, rakyat biasa. Gini loh maksud saya ini. Andai soal retreat itu hal yang substansif, penting, urgent. Ya coba nurut Jokowi, kerugiannya apa kepala daerah gak datang? Hah? Rugian mana ketika rakyat di daerah sudah pengen segera diurusi daripada ngurusi dirinya sendiri? Retreat cuma ngumpul, ngomong, joget, ngobrol, minum kopi dan sebagainya. Kalau hanya menyerap sesuatu aspirasi sudah ada musreng bangkel, musreng bangcam, musreng bangkot, dan musreng secara nasional. Loh, malah menurut Wamendagri Pak Bimo Aryo, kepala daerah yang tidak hadir nggak bisa kena sanksi. Ayo piye nek ngono kuwi? Jokowi mau apa? Lah tenan aku ora ngarang, nek ora percaya simak keterangan Wakil Menteri Dalam Negeri berikut ini. Nah, di sisi lain dia juga dipecat loh dari PDIP. Apa etis ikut urusan rumah tangga partai? Nggak malu. Urus aja itu PSI, partai bentukan. Oh, partai bentukan, partai yang dipimpin anaknya, yang 3 hari jadi ketua, yang sekarang mbuh nang ngendi ketua umumnya, hampir tidak pernah muncul di publik. Kita yang jadi rakyatnya dari 2014 sampai 2024 sangat paham semua perkara yang bisa bikin dia salah ucap. Itu akan dihindari. Bila bisa ambil keuntungan atau memainkan isu, maka akan dikomentari. Rakyat itu sampai ngelotok, hafal loh. Karakternya Jokowi hafal. Apalagi Om Begawan yang selalu dengan hari demi hari selalu meneropong, selalu mengamati gerak-gerik karakter Jokowi. Karena memang itu bahan untuk ngonten Om Begawan. Apalagi jawaban kok tanya saya, itu jadi salah satu jawaban yang paling sering dia sampaikan. Rakyat Indonesia paham. Nek menolak berkomentar bisa juga ngomong, kan saya bukan orang partai. Jadi tanya yang punya partai sana. Pernah juga begitu. Ada juga dalih begini, nek menyangkut anak-anaknya, mereka kan sudah dewasa, semua keputusan itu urusan mereka. Saya hanya merestui. Kenapa dalam hal perintah Ketua Umum PDIP, Jokowi dengan sabar mau bicara sama wartawan? Dan wartawan itu ya ngopol. Lah Kompolres pada ingat nggak waktu PDI Perjuangan memecat dia sama anak-anaknya? Komentarnya kan pendek. Ya nggak apa-apa. Saya menghormati itu. Dia tidak dalam posisi membela atau memberi penilaian atas keputusan itu. Nah coba bandingkan antara perkara pemecatan pada diri Jokowi sama komentar soal penundaan ikut retreat. Ingat loh, ini urusan presiden loh ini. Sama anak buahnya. Ikut ngomentari urusan kepala daerah. Memperlihatkan Jokowi merasa dirinya masih kayak kepala negara juga. Prabowo supaya nurut dengan saya. Ya enggak bisa. Kepala daerah itu dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh presiden. Kalau mengumpul retreat hanya untuk menyamakan visi kepala negara dengan kepala daerah, apa enggak ingat kalau kepala daerah juga punya visi misi sendiri. Dan ada undang-undang tentang otonomi daerah. Jadi retreat itu hanya bagian dari untuk supaya saling mengenal antar kepala daerah. Supaya ada komunikasi. Loh zaman sekarang kok bingung cara komunikasi loh. Lah apa Jokowi tidak paham acara pembekalan atau peningkatan kapasitas kepala daerah. Paling isinya ya lomba pidato toh. Esok awan sore bengi. Kebanyakan dengerin ceramah bikin ngantuk itu. Kalau metode gini gak diubah, gak akan menghasilkan kepala daerah yang progresif.
Menurut informasi yang tak baca, semua Menko dijadwalkan bicara. Kemudian juga 40 menteri ada jadwal ngisi juga. Aku wis 40 pitu narasumber dhewe lho. Saya malah jadi bingung kalau ketika Menteri Koperasi bicara ini. Ada menteri-menteri yang kelasnya dengan gubernur dan bupati wali kota kalah kelas. Lucu gitu. Lagian andai pun kepala daerah gak bisa datang, Pak Bima Arya selaku penyelenggara membolehkan ada perwakilan yang ikut acara. Kalau nggak bisa datang, kalau nggak ada yang wakili ya nggak apa-apa. Jadi mau wakil kepala daerah atau orang kepercayaan gubernur, wali kota atau bupati, boleh ikut. Ini bukti Pak Arya Bima mempersilahkan kepada daerah diganti atau di kepala daerah diganti atau diwakilkan. Lambok Jokowi itu ngilo itu, berkaca. Apa pantas orang pencatatan partai mesti pernah jadi presiden loh, turut berkomentar di urusan internal partai yang pernah memecat dia. Loh, dalam perkara-perkara umum di kehidupan kita sehari-hari yang namanya pemecatan terkait harga diri kita loh. Iya. Kita mau jadi apapun di masyarakat, bekerja di institusi manapun, atau jadi pengurus sebuah organisasi, dipecat kan nggak enak. Buruk banget tuh kesannya. Lah nek dipecat kan mesti melakukan pembelaan diri. Kenapa dipecat gitu loh. Minimal klarifikasi loh. Apa yang sesungguhnya terjadi? Kalau diam saja menerima pemecatan tanpa pembelaan, berarti secara tidak langsung dia mengakui salah. Ngono pora. Loh misalnya nih, kita jadi ketua bidang keanggotaan, tiba-tiba kita dipecat. Diputuskan melanggar aturan organisasi, apa mau diam-diam aja. Atau yang lebih kecil lagi lah, atau di pengurus OSIS atau pengurus RT, atau sebuah ormas tanpa ada masalah, kita dikirim SK pemecatan. Mosok meneng wae. Saya dulu aja jadi ketua tim pembangunan di sebuah lembaga, tiba-tiba dihentikan, ketuanya tak cekel kerayak pepet ke tembok, mau tak kepruk kursi ya. Karena nggak ada alasannya. Mungkin satu hanya karena iri dan sebagainya. Nah, dibandingkan dengan apa yang semestinya, tidakkah sikap Jokowi itu secara tidak langsung mengakui dirinya memang bersalah, baik bersalah ngacak-acak konstitusi hingga tidak mematuhi aturan partai. Lalu sekarang kita lihat respon Jokowi kedua. Kan pas Mas Hasto ditahan, dia menyatakan meminta ada pemeriksaan pada keluarga Jokowi. Itu Mas Hasto yang minta. Loh, atas permintaan itu Jokowi sambil tersenyum atau malah tertawa sambil bilang, kalau ada bukti hukum atau fakta hukum ya silahkan. Loh, dalam penilaian ngompol Jokowi tertawa itu seolah-olah ngece loh, ngenyek loh, malah sok nanteng. Kayak mengelokkan, meledek itu. Ndang periksanen nek wani apa iso. Prabowo sisan suruh meriksa saya apa bisa, apa berani. Dan Jokowi tahu, paham bila dalam sejarah Indonesia belum pernah ada satu presiden pun yang diperiksa akibat sebuah kasus. Mulai presiden pertama sampai Jokowi, dituduh apapun, belas tidak pernah diajukan persidangan. Pak Harto yang kekayaannya mungkin gak habis 7 turunan, berkuasa 32 tahun, dilengserkan sama gerakan mahasiswa saja, aman kok. Lalu ada mangkraknya Wisma Atlet Hambalang sama bail out Bank Senturi. Itu waktu zamannya Pak Bil. Yobles gak pernah itu. Bapak Mas Ahaye diprotes. Kenyataan ini menggambarkan tingkat kesaktian seorang kepala negara. Dan andai dilihat dari 7 mantan presiden, yang paling bisa mempertahankan kekuasaannya ya hanya Jokowi ini. Mana ada presiden Indonesia begitu lengser anaknya bisa jadi wakil presiden. Sedangkan presiden pertama sampai ke-6 yang paling hebat begitu mereka lengser anaknya jadi ketua umum partai. Itu pun hanya bisa dilakukan Pak BY, Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega. Begitu lengser ya wes. Paling anaknya jadi anggota DPR. Paling pol ya itu. Nah, sedangkan Jokowi pas lengser, anaknya yang wapres, ada yang ketua partai, sekarang menantunya jadi gubernur.
Tidakkah fakta ini makin memperlihatkan apa sih sejatinya yang dicari sama keluarga Jokowi? Om Begawan tidak ngiri. Ngapain ngiri? Kebijakan kelakuan sawat ini yang masyarakat harus paham. Apalagi bila bukan kekuasaan yang dicari oleh Jokowi, yang disampaikan oleh Sekjen PDIP itu tidak ditujukan pada Jokowi sendiri, melainkan aparat penegak hukum. Ini bagi Om Begawan pribadi, mau bagaimanapun, politik kita itu memang yang kelewat gelap, rusak, dedel, duel. Berkali-kali kita menghadapi orang dengan topeng politik, masih saja percaya. Masyarakat banyak yang dibohongi oleh orang-orang yang halus, orang-orang yang lemah lembut, orang yang kelihatannya baik, bagi-bagi sembako dan sebagainya. Tapi rusak secara kebijakan, rusak secara moral. Tapi masyarakat banyak yang ketipu. Otaknya sini cuma otak sembako. Nah, sudah beberapa hari ini kan ada demo mahasiswa. Mereka ngusung isu Indonesia gelap. Kan dia menggerakkan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum bergerak sama sekali. Mau mengusut apa yang disuarakan sama mahasiswa? Berbagai demo yang dilakukan mahasiswa dibandingkan sama 98. Beda jauh. Mungkin mahasiswa yang pada demo dibandingkan yang nggak ikut demo jomplang sekali itu. Kita beneran merdeka sejak tahun 1945. Namun pada mudeng politik, ya setelah 98 itu. Itu misalnya di persentase, paling 10-15% sekarang ini. Nek di survei paling penambahannya 17-18%. Sisanya belas gak mudeng tentang politik. Mahasiswa yang ditanya politik itu ramudeng, gedek gitu loh. Banyak mahasiswa itu yang pahpoh sekarang ke masalah politik. Padahal itu penting bagi kehidupan dia. Mengerti atau peduli politik saja tidak. Bagaimana mereka melihat berbagai situasi politik? Jadi para mahasiswa yang turun demo ke jalan untuk menuntut sesuatu karena aspirasi. Itu mahasiswa hebat itu. Yang mudeng melek politik. Kondisi rakyat yang tidak suka politik itu, sasaran yang menguntungkan, jangan salah. Bagi orang-orang yang modelnya kayak Pak Jokowi dan sekutu-sekutunya itu, kroni-kroninya itu. Politisi-politisi kotor, penuh nafsu kekuasaan, paling suka sama rakyat yang gak mudeng apa-apa. Apalagi yang miskin, mudah dikondisikan, digiring ke sana kemari. Hanya dikasih bansos, gak akan ganti memilih kandidat lain. Maka dengan penahanan Mas Hasto, juga respon PDIP yang ditunggangi buat meraih simpatis publik. Seolah-olah Jokowi bicara atas kepentingan negara, demi rakyat, di mana kepala daerahnya kebetulan dimenangkan kader PDIP. Kenyataannya berbagai manuver respon komentar yang disampaikan sama Jokowi semua berkutat atau ujung-ujungnya demi membangun kekuatan buat Pilpres 2029. Buat siapa? Masyarakat sudah paham. Targetnya ya ingin diraih. Seperti waktu dulu Prabowo kembali kalah kayak 2014 dan 2019. Akan diulangi Jokowi untuk memenangkan anaknya 2029 untuk mengalahkan Prabowo. Ingat ini, masyarakat harus paham, masyarakat tahu tentang politik. Gitu ya. Salam Begawan. Jangan lupa subscribe. Dadah.